Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiasan dengan NIM 1102220000096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul pengaruh ESG disclosure, firm size, dan leverage terhadap value creation dengan audit quality sebagai variabel moderasi studi empiris perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2025. Yang pertama itu latar belakang dan research gap. Yang pertama, fenomena. Beberapa tahun terakhir terjadi banyak sekali masalah global yang terjadi di dunia seperti perubahan iklim serta pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan sehingga menjadi isu penting dalam beberapa tahun belakang ini. Perusahaan sektor energi sendiri menjadi salah satu sektor penyumbang emisi karbon terbesar. Untuk mengatasi masalah tersebut, di Indonesia sendiri mengeluarkan peraturan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan tersebut ada pada Peraturan OJK nomor 51 PJOK 03/2017 yang mewajibkan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan atau sustainability report sebagai bentuk transformasi konsep bisnis yang berkelanjutan. Di sini seperti bisa kita lihat, tren value creation sektor energi 2022 sampai 2025 mengalami penurunan setiap tahunnya. Yang berikutnya ada research gap, inconsistent temuan. Yang pertama itu variabel ESG disclosure. Menurut Nugroho dan Hersugondo mendapatkan hasil positif signifikan, sedangkan menurut Ming et al. Menghasilkan negatif atau tidak signifikan. Yang berikutnya itu firm size. Menurut pendapat Suherman dan Khairunisa pada tahun 2024 memiliki pendapat bahwa firm size berpengaruh positif terhadap value creation, sedangkan menurut Yuni Wiensyah dan Rahayu memiliki hasil negatif atau tidak signifikan. Yang berikutnya itu leverage terhadap value creation. Menurut Megawati dan Dermawan itu menghasilkan hasil yang positif signifikan, sedangkan menurut Nopianti et al. Itu menghasilkan hasil negatif tidak signifikan. Yang berikutnya itu audit quality terhadap value creation. Menurut Widya berpendapat bahwa audit quality menghasilkan positif signifikan, dan menurut Testuningsih dan Gusni itu menghasilkan negatif atau tidak signifikan. Yang berikutnya itu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama itu rumusan masalah. Yang pertama di sini ada rumusan masalah pertama, yaitu apakah ESG disclosure berpengaruh terhadap value creation. Yang kedua, apakah firm size berpengaruh terhadap value creation. Yang ketiga itu apakah leverage berpengaruh terhadap value creation. Yang keempat, apakah audit quality memoderasi ESG disclosure terhadap value creation. Yang kelima, apakah audit quality memoderasi ESG disclosure terhadap value creation. Yang keenam, apakah audit quality memoderasi leverage terhadap value creation. Yang berikutnya itu tujuan. Menguji secara empiris pengaruh ESG disclosure, firm size, dan leverage terhadap value creation serta peran moderasi audit quality pada perusahaan sektor energi pada tahun 2022 sampai 2025. Yang berikutnya itu manfaat teoritis. Memperkuat literatur stakeholder signaling, agensi, dan legitimasi teori terkait ESG dan penciptaan nilai perusahaan. Yang berikutnya itu manfaat untuk emiten, panduan transparansi keuangan, dorongan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau juga yang di luar Bursa Efek. Yang kedua itu investor dapat memitigasi resiko sebelum berinvestasi pada suatu emiten. Yang ketiga itu regulator bahan pertimbangan standarisasi ESG untuk menjaga kelangsungan lingkungan. Yang berikutnya itu grand theory. Di sini terdapat 4 teori utama yang digunakan. Yang pertama itu stakeholder theory, yang kedua itu signaling theory, yang ketiga itu agensi theory, yang keempat itu legitimasi theory. Berikutnya ada operasional variabel. Yang pertama itu ESG disclosure
yaitu pengungkapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola diukur menggunakan indeks GRI standar. Yang berikutnya ada firm size menggunakan skala operasional perusahaan. Perusahaan besar memiliki pendanaan dan transparansi informasi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu leverage, proporsi pendanaan utang terhadap modal sendiri. Leverage tinggi mencerminkan risiko keuangan yang lebih besar. Yang keempat itu audit quality sebagai variabel moderasi. Variabel dummy berdasarkan KAP yang mengaudit. KAP Big Four memiliki standar lebih ketat dan independensi lebih terjaga dan memiliki kredibilitas yang cukup tinggi. Yang keempat itu legitimasi teori, integrasi aspek keuangan Tobinski dan non keuangan berbasis pengetahuan atau FAIC menurut Kalbuana. Yang berikutnya itu kerangka berpikir penelitian. Yang pertama itu hipotesis pertama, ESG disclosure berpengaruh positif terhadap value creation. Hipotesis kedua, firm size berpengaruh positif terhadap value creation. Hipotesis 3, leverage berpengaruh negatif terhadap value creation. Hipotesis keempat, audit quality memoderasi ESG, memperkuat hubungan antara ESG disclosure terhadap value creation. Hipotesis kelima, firm size memoderasi hubungan antara firm size terhadap value creation. Yang hipotesis keenam, audit quality memperkuat hubungan leverage terhadap value creation. Bab 3 yaitu metode penelitian dan populasi atau sampel. Desain penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, kemudian menggunakan deskriptif verifikatif, menggambarkan karakteristik variabel sekaligus menguji 6 hipotesis yang dirumuskan. Yang ketiga itu menggunakan data panel, yaitu cross section 16 perusahaan dikali time series 4 tahun, jadi total data yang digunakan 64 data observasi. Yang berikutnya metode analisa menggunakan MRI, Moderate Regression Analysis, untuk menguji peran moderasi audit quality atau variabel dummy. Yang berikutnya populasi dan proporsi sampling. Yang pertama perusahaan karakter yang digunakan dalam proporsi sampling. Yang pertama itu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2022 dan sampai 2025. Yang kedua, mempublikasi annual report, financial statement, dan sustainability report secara konsisten selama 4 tahun berturut-turut. Yang berikutnya bab 3 operational variable. Yang pertama variabel value creation, yaitu integrasi kinerja keuangan Tobinski dan model intelektual atau FAIC sebagai proksi pencipta nilai perusahaan dengan indikator value creation sama dengan Tobinski ditambah FAIC dengan skala rasio. Yang berikutnya ESG disclosure sebagai variabel X1, tingkat pengungkapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola berdasarkan standar GRI menggunakan indikator ESG sama dengan jumlah item yang diungkapkan dibagi total item GRI dengan menggunakan skala rasio. Yang berikutnya firm size, skala operasional perusahaan yang ditorsikan melalui total aset, FS sama dengan LN dikali total aset dengan skala rasio juga. Yang keempat X3, proporsi penggunaan utang terhadap modal sendiri untuk mendanai operasional perusahaan dengan indikator DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas sama dengan menggunakan rasio. Yang terakhir itu variabel audit quality sebagai variabel Z atau variabel moderasi. Kualitas audit berdasarkan reputasi dan kompetensi KAP yang mengaudit laporan keuangan menggunakan dummy, angka 1 untuk KAP Big Four dan angka 0 untuk KAP Big Non-Four. Yang berikutnya teknik analisis data yang digunakan. Yang pertama itu statistik deskriptif, meliputi mean, median, standar deviasi,
minimal maksimal untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian. Yang kedua itu pemilihan model data panel, yaitu uji Chow atau common versus fixed effect, dan uji Hausman fixed versus random effect untuk menentukan model yang tepat digunakan. Yang ketiga itu uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sebagai estimasi regresi. Yang keempat, moderate regression analisa atau MRA, menguji pengaruh langsung hipotesis 1 sampai 3 dan efek interaksi moderasi audit quality terhadap hubungan X dan Y, hipotesis 4 sampai hipotesis 6. Yang kelima itu uji hipotesis, meliputi uji F simultan, uji T parsial, dan koefisien determinasi untuk menilai signifikansi dan kekuatan model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.